Kalau kita lihat di YouTube kesaksian orang Kristen yang masuk Islam, kadang-kadang merasa miris, apa yang dicari sesungguhnya. Kita lihat dan dengar pengetahuan akan Alkitabnya sangat dangkal sekali, dan banyak yang mengutip ayat perjanjian baru, salah tafsiran. Coba kita renungkan, apa yang dicarinya? Apakah pekerjaan yang mudah, ketenaran bagi artis, supaya gampang main sinetron atau film, atau karena mencintai seseorang sehingga harus meninggalkan imannya? Atau karena ada motif lain yang kita sendiri tidak tahu. Janganlah kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal mensia-siakan kasih karunia yang Allah berikan. Seperti Esau yang tak menghargai hak kesulungannya. Yang menjualnya dengan kacang merah karena merasa sangat lapar, kepada adiknya Yakub. Karena kehidupan di dunia ini adalah sementara, tetapi hidup dalam mempertahankan iman, besar upahnya kelak di sorga. Dalam surat Ibrani dengan keras memperingatkan, kita telah menyalibkan Yesus kedua kalinya, jika kita menjadi murtad. Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tetapi Timotius anak rohani Rasul Paulus memberikan resep yang sangat mujarab kepada kita yang hidup dalam segala kesusahan di dunia saat ini. Yaitu supaya kita memelihara iman dan mencapai garis finish di akhir hidup kita. Supaya kita diberikan upah di sorga kelak. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah kesaksian yang miris, 4 orang Kristen yang menjadi mualaf. Semoga menjadi pembelajaran buat kita. Apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Ustadz saya berkata, kita punya Nabi. Kita punya Tuhan. Kamu, Nabinya siapa? Saya diam waktu itu, nggak bisa ngomong apa-apa. Utusan Tuhanmu siapa? Oke, nggak bisa jawab, saya bilang. Dia tanya Ustadz saya, Tuhanmu siapa? Saya bilang Tuhan saya, menurut agama saya, Yesus Kristus. Utusannya siapa? Tidak ada, saya bilang. Itu kadang-kadang yang saya itu kadang-kadang berpikir, apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Karena yang setahu saya dia lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mati sebagai manusia. Tapi Yesus Kristus itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 nabi yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya Nabi Isa alaihissalam, satunya lagi saya lupa. Itu ditangguhkan. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang. Pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangannya Maria, dan Maria mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Yesus berkata, kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku? Tidak tahu siapa nabinya dan tidak tahu juga apa itu utusan. Sketch ini ada di ajaran Islam yang harus mengetahui 25 nabinya. Dan yang terakhir adalah utusannya, Nabi Muhammad. Mengapa harus disamakan dengan ajaran Kristen? Saya curiga orang yang bersaksi ini bukan orang Kristen. Teologi tentang Yesus pun hanya mengambil kemanusiaannya saja. Dan sangat dangkal sekali pengetahuan kita perjanjian barunya. Yesus pergi ke pasar bersama ibunya. Kemudian tiba-tiba hilang. Dan ditemukan bersama para nabi atau dukun-dukun. Apa ada di perjanjian baru kisah seperti ini?
Orang ini pun tidak mengerti perjanjian lama. Para nabi itu adalah utusan Allah yang memimpin umat Allah, seperti Musa, Samuel, Hosea, Mika, Gideon dan banyak lagi di perjanjian lama. Balik dari belakang ke depan. Dan akibatnya yang pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malamnya saya ngaji surat Al-Ikhlas, persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi di mana dosen saya menyatakan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga. Inilah penyelenggaraan Allah. Sehingga malam harinya ada kekuatan yang mendorong saya untuk kembali ngaji. Allahu ahad. Ini yang benar menurut suara hati saya begitu. Maka hari-hari berikutnya saya dialogkan dengan dosen saya. Saya katakan, Pater, saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan? Kaget sekali dia. Maka dia pun maju ke papan tulis, menggambar sebuah segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA. Saya ditanya, segitiga ini berapa? 1. Sisinya berapa? 3. Itulah Tuhan itu satu tapi pribadinya 3, kata dosen saya. Maka kemudian saya pun mengatakan, kalau demikian Pater, suatu saat nanti kalau dunia sudah semakin maju, ipteknya pun semakin berkembang, Tuhan itu kalau cuma 3 pribadi tidak akan mampu untuk mengurus dunia. Paling setidak-tidaknya harus mendapatkan penambahan menjadi 4 pribadi. Jawab dosen saya, tidak bisa. Saya jawab, bisa saja. Maka saya pun maju ke papan tulis, menggambar segi 4 sama sisi. Kalau dosen saya menyatakan Tuhan itu pribadinya 3 dengan menggambar segitiga, maka saya gambar segi 4 sama sisi, sah-sah saja kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya 4. Apa kata dosen saya? Tidak boleh. Kalau tadi tidak bisa, sekarang menjadi tidak boleh. Maka kemudian saya tanya, kenapa? Jawabnya, ini dogma. Balik dari belakang ke depan. Dan akibatnya yang pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus. Seorang biarawati tidak mengenal Allahnya, yang dalam perjanjian baru menunjukkan keberadaannya dalam firman-Nya dan Roh-Nya. Kalau alasannya, Tuhan itu Esa, setan-setan pun percaya Allah itu Esa dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Dan dia bersaksi jika ilmu pengetahuan lebih maju dan berkembang, pribadi Tuhan bisa 4. Itu sah-sah saja katanya. Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Dan Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama. Karena keesaan Allah yang sesungguhnya berasal dari Yahudi dan bukan Islam. Saya bilang, ya gak ada bedanya saya bilang. Kata koko saya beda. Gini, ketika Maria melahirkan seorang Tuhan atau sesosok Tuhan, kalau nggak mau bilang orang, ya. Dan ketika Maryam melahirkan seorang nabi, ini bedanya. Saya bilang apa bedanya? Gini, setiap hamba wajib beribadah nggak kepada Tuhannya? Wajib, saya bilang. Kamu nyembah Tuhanmu nggak? Iya. Nyembah Yesus? Iya. Iya. Karena itu Tuhanku gitu. Kamu ngikutin apa ajaran Yesus? Iya. Udah jangan debat Paulus segala macam dulu lah. Intinya ajaran Yesus yang disampaikan gitu kan. Kita ngikutin. Iya, saya bilang. Nah, gini, berarti Maria sebagai ibunya Yesus ngelahirin Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhannya. Diam saya. Diam saya. Kenapa? Apa tadi? Karena berarti Maria yang ngelahirin Yesus, ya terserah Tuhan lah mau lahir di mana saja gitu. Mau lewat batu kayak Sun Gokong, mau lewat Maria kayak, mau langsung pling ada kayak Jini oh Jini gitu. Jini oh Jini pling ada gitu. Kan soundnya pling gitu ada. Ya terserah katanya. Tapi satu,
Tuhan akan menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya. Benar nggak? Setiap agama apapun. Benar nggak? Iya, saya bilang. Apa masalahnya? Saya bilang. Masalahnya, dan setiap agama itu juga menyuruh seorang anak itu beribadah kepada ibunya. Apa berbakti, bukan beribadah. Benar, iya. Kan nggak ada masalah, saya bilang. Oh, masalah di sana. Ya berarti lu juga masalah dong, Maryam. Maryam nggak masalah dengan Isa. Kok bisa? Ya, karena dia nabi. Nyambung nggak katanya? Apa penjelasannya sih bilang? Gini loh, kata kakak saya gini. Ketika Maria melahirkan Tuhan, dia harus menyembah Tuhannya. Seorang ibu menyembah anak. Nah, seorang anak tetap saja itu adalah aturan Tuhan. Dia harus berbakti kepada ibunya. Artinya Tuhan berbakti kepada hamba. Penurunan dong, kualitas derajat penurunan gitu. Derajat penurunan dong. Tuhan lahir bisa di mana saja. Lewat batu, lewat sunggokong dan fling tiba-tiba muncul itu terserah Tuhan. Inkarnasi firman menjadi manusia telah dinubuatkan Nabi Yesaya melalui seorang darah. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Masa Bunda Maria harus menyembah kepada anaknya. Masa Allah harus menghormati dan taat sama Bunda Maria, berarti penurunan derajat Allah. Ada juga di kesaksian lain siapa yang mengambil nyawa Bunda Maria, berarti Allah mengambil nyawa ibunya. Ini adalah pertanyaan yang dibuat-buat oleh orang yang tidak mengakui kealahan Yesus Kristus. Karena bagi orang Kristen Yesus Kristus seutuh manusia. Makan, tidur, menyusui, mengalami pergumulan dan kesesakan sama seperti manusia. Dan dalam kealahannya tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian dan naik ke sorga dan diberi segala kuasa di bumi dan di sorga. Sekarang saya mau tanya pertanyaan sedikit saja. Adakah Nabi Muhammad bangkit setelah kematiannya? Dan pada akhir zaman turun kedua kalinya menyatakan kebenaran kepada umatnya. Kasus dugaan penodaan agama kembali terjadi setelah YouTuber Muhammad Kece ditahan akibat mengubah ucapan salam dan diancam pasal berlapis. Kali ini penceramah Yahya Waloni ditangkap polisi. Yahya, saudara, juga diduga melakukan penodaan agama di akun YouTube Tridatu. Bareskrim Polri menangkap penceramah Yahya Waloni dalam kasus dugaan penodaan agama. Yahya ditangkap di kediamannya di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Yahya tiba di gedung Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat pada Kamis kemarin. Ia ditangkap atas laporan komunitas masyarakat cinta pluralisme terkait dugaan penodaan agama bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Kami ambil dari akun Instagram @jayalah.negriku. Inilah Yahya Waloni saat ditangkap Bareskrim di kediamannya. Tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim kemudian membawanya ke mobil untuk diperiksa di gedung Bareskrim Polri. Yahya ditangkap setelah dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dinilai menyinggung umat Nasrani. Kasus dugaan penodaan agama yang terjadi di akun berbagi video YouTube. Kalau kadrun yang satu ini sangat fenomenal. Terlihat motif buruknya menjadi mualaf. Dengan menjelek-jelekan agama yang lama. Dia berpikir akan mempunyai banyak pengikut dan menjadi terkenal. Mengakui memiliki gelar doktor teologia setelah diselidiki bohong belaka. Kalau orang yang hijrah ke kepercayaan lain seharusnya menghasilkan buah yang baik dalam kehidupannya. Bukan menunjukkan buah yang makin buruk, dan terus terang menjadi nabi palsu, yang menafsirkan kitab suci dengan memutarbalikkan kebenaran. Tuayan dari perbuatannya adalah penistaan agama. Kalau ceramahnya cuma menista agama orang aja, lama-lama pendengar menjadi bosan. Dan ujung-ujung nanti dilupakan dan ditinggalkan orang. Penyesalan nanti tiada guna. Karena seorang yang murtad. Segala perbuatan baiknya tidak dihitung sebagai upah oleh Allah. Seperti Kain memberi persembahan ditolak Allah, tetapi ia berkenan dengan persembahan Habil, karena tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia.